ibu ing wulan Mei kaya 19 lan tumgimaken untuk prabu kaping 9 pamirsa. Wonten ing studio menika sampun pinara. Menika wonten Dr. Eni Winaryati MPD Sugeng Enjang. Dr. Eni. Inggih. Lajeng wonten Dr. Endang Triwahyuni MPD ugi Sugeng Enjang. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah. Inggih. Sinaosa siang menika boten ateges ugi kedah pupuk wonten nggih. Sare wonten. Terus Menika estunipun menawi siang lajeng ngobrol obrolan menika ugi ingkang mupangat menika estu mupangatipun saya sangat. terus Pendidikan karakter menika ingkang dados topik injing menika. Mbok pilih saged pun andharaken rumiyin pendidikan karakter menika menapa Ibu? matur nuwun Ibu. Pendidikan karakter itu sesungguhnya adalah nilai-nilai atau kalau bahasa Islamnya itu akhlak mulia. Kalau bahasa Indonesianya itu ya budi pekerti yang memang terangkat dari nilai-nilai yang luhur gitu. Nah, pendidikan karakter itu sudah menjadi sudah dicanangkan di dalam tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional itu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disampaikan bahwa tujuan pendidikan nasional itu mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Inti dari tujuan itu sudah nilai-nilai karakter. Mereka nyampur sebut pendidikan karakter. Estunipun menawi sadaya menika sampun nggadahi kados kawula ingkang dipun andharaken ugi menika jumbuh kalian undang-undang. Menika sakmangke mboten wonten malih ingkang males-malesan wonten ing negeri menika nggih. Leres. Lan sadaya sae menika. Nggih. Nah, menika Ibu, ananging boten sadaya menika jumbo ngaten nggih. Tidak semua warga negara apalagi untuk masa-masa remaja itu mereka mempunyai pendidikan karakter yang semestinya begitu. Atau mereka pun mungkin belum sesuai dengan undang-undang dan harapan negara. Padahal bila warga negara ini tidak mempunyai akhlakul yang karimah begitu ya. Tentu ini juga akan menjadi satu hambatan di masyarakat. Benar. Ini bagaimana Ibu bisa menciptakan akhlakul karimah ini? Ya. Jadi begini Ibu, kalau akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu tidak bisa serta-merta mudah untuk dilaksanakan, karena pasti akan membutuhkan pemahaman, kemudian setelah pemahaman dipaham dan dilaksanakan secara kontinu. Kalau sudah ada komitmen untuk melaksanakannya secara kontinu, itu baru muncul namanya pembiasaan. Jadi nilai karakter tidak hanya segera slogan mati yang indah didengar saja, namun juga indah untuk dilaksanakan. Nah, inilah akhirnya membutuhkan pembiasaan ini, membutuhkan waktu untuk melaksanakannya. Kalau untuk IQ misalnya ini belajar fisika misalnya. Kalau orang belajar fisika itu kan ya ditentir 1 bulan dijamin deh bisa. Pasti nilainya bagus. Tapi pembiasaan nilai karakter seperti loyalitas, integritas, kejujuran terutama Ibu. Nah, kejujuran, empati, simpati itu pasti membutuhkan tidak bisa ujuk-ujuk begitu ya. Nah, tidak bisa ujuk-ujuk, bisa terlaksana tapi membutuhkan pembiasaan. Sehingga sejak kecil, sejak TK, sejak PAUD ya, sejak PAUD itu nilai-nilai karakter harus sudah ditanamkan pada peserta didik.
ini mungkin juga tidak hanya dari sekedar saat anak-anak di TK, di PAUD gitu ya. Bahkan pendidikan sudah kita mulai sejak dalam kandungan katanya, seperti itu. Betul Ibu. Ini Bu Eni. Bu Endah. Oh, Bu Endah. Bu Eni. Bu Endah. Bu Endah. Ya, tadi kita dengarkan suaranya Bu Eni. Kita sekarang ke Bu Endang ini. Bu Endang, tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni bahwa pendidikan karakter itu kan tidak bisa ujuk-ujuk begitu ya, tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa secepat yang kita inginkan, tetapi harus ada pembiasaan. Ini nih yang tidak gampang. Bu Endang, seperti apa ini pembiasaan yang harus kita tanamkan sedini mungkin agar anak-anak nanti bisa tumbuh kembang dan mempunyai karakter yang baik? Terima kasih. Memang sebenarnya pendidikan karakter itu harus ditanamkan sejak dini, usia dini. Jadi kalau pendidikan karakter diberikan di tingkat sekolah menengah umum, atas, atau bahkan di perguruan tinggi, saya kira itu sudah terlambat. Ya. Nah, pembiasaan yang sederhana yang bisa kita terapkan di anak-anak, misalnya pembiasaan kalau kita sebelum makan misalnya, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu misalnya. Kemudian pembiasaan untuk menghormati bapak atau ibu guru misalnya. Ada sebuah tayangan video yang dari sekolah PAUD di Turki kalau tidak salah, itu anak-anak itu bisa menghormati guru-gurunya dengan berbagai cara menurut kesukaan dia. Misalnya bisa dengan bersalaman, bisa dengan mencium tangan, bisa dengan cara tos misalnya, atau bisa juga dengan memeluk, saling kasih sayang. Nah, itu juga merupakan pembiasaan sejak muda, bagaimana menghormati orang yang lebih tua daripada kita, terutama di dunia pendidikan. Saya kira pembiasaan-pembiasaan itu perlu dilakukan. Kemudian seperti budaya antri misalnya. Nah, budaya antri ini masih, menurut saya di Indonesia itu masih banyak belum diterapkan. Masih banyak yang nyelonong. Ya, masih banyak yang nyelonong. Artinya kita itu belum mempunyai kesadaran penuh untuk melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya kalau kita mau antri, ya kita lihat di depan kita itu di mana, maka kita posisikan diri kita itu langsung di belakangnya. Nggak usah uyu-uyuan, istilah bahasa Jawanya itu seperti itu. Artinya bahwa pembiasaan itu pun harus disertai dengan kesadaran. Harus disertai dengan kesadaran. Ya, sepertinya untuk hal-hal yang sebetulnya remeh ya, sebetulnya kecil begitu, kita bisa capai dalam keseharian kita, tetapi kadang tidak diterapkan juga begitu. Yang utama itu karena model. Iya, itu paling utama. Model dari orang tua, model dari guru, model dari orang dewasa, itu yang paling utama. Dan ini yang tampaknya bagian hal yang cukup, ya katakan itu krisis gitu. Model di sini dalam artian mungkin orang yang dituakan atau menjadi panutan. Betul, ya. Itu yang utama. Padahal kalau kita semua ini menyadari bahwa mungkin kita pun akan menjadi teladan untuk orang lain, mestinya kita sadar diri begitu. Harusnya seperti itu. Harus kita miliki kesadaran. Tidak hanya di rumah, bahkan di luar rumah begitu ya. Makanya kalau pendidikan karakter itu akan terwujud benar itu manakala seluruh elemen yang ada itu bersatu padu, punya komitmen yang sama, punya kesamaan visi yang sama, bahwa membangun karakter itu adalah tugas kita bersama. Dan ini memang harus betul-betul memahami bagaimana mempunyai karakter yang kuat agar bisa menjadi teladan yang baik juga untuk generasi penerusnya. Dan tadi juga sudah disinggung bahwa sebetulnya minat dan bakat anak ini juga tidak boleh terabaikan. Karena dengan minat dan bakat yang dimiliki anak ini juga akan bisa memunculkan karakter anak ya Ibu ya. Bagaimana ini Ibu agar kita juga memahami sebetulnya ini minat bakat si anak apa sih begitu ya, biar tidak salah mengarahkan tentu. Jadi minat bakat itu baik itu yang diangkat oleh
pembelajaran Pak Kiai Hajar Dewantara, juga Bapak Muhammad Syafi'i, juga tokoh-tokoh yang lainnya itu yang ibu-ibu apa seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika itu sama Bu. Itu lebih menggait bagaimana mengungkap apa memunculkan minat bakat yang ada. Mengapa sih hubungannya apa ya minat bakat itu? Karena gini, orang yang punya passion tertentu, minat kan nggak jauh dari passion ya. Betul. Orang kalau punya passion tertentu pasti dia akan semangat kok. Nah semangat ini kan juga nilai karakter. Dia akan konsisten untuk memperjuangkan semangat dan bakatnya itu. Saya punya hobi menulis puisi gitu. Menulis puisi sampai ada 15 buku yang saya tulis itu. Wah, ini saya belum dapat bukunya. Nah, kalau kita sudah itu adalah bagian minat bakat. Kalau orang sudah punya bakat itu, dia akan membuat hal yang baik, memberikan kemanfaatan, kemudian mendorong diri untuk berprestasi yang lebih baik. Saya orang yang akan dengan bakat semangatnya itu, dia akan konsisten di situ. Betul. Akan sungguh-sungguh, akan serius, loyal. Nah, inilah akan memunculkan nilai karakter yang baik, yang itu dari minat bakat. Dan orang yang kreatif itu mesti dia akan utak-utik, waktunya nggak ada yang gunakan yang lain. Nah, ketika kreatif dan inovatif satu paket membutuhkan kemandirian. Maka sekarang ini dari TK sampai perguruan tinggi namanya mata pelajaran atau mata kuliah entrepreneurship itu menjadi keharusan. Karena dari jiwa entrepreneurship kan semangat, loyalitas, kesungguhan, serius, dan juang. Setelah dia lulus itu sudah ada begitu ya? Ya, gitu. Jiwanya itu harus betul tertanam. Kalau jiwa sudah tertanam, nilai karakter dari entrepreneurship, seorang entrepreneur itu kan sangat bagus. Karena itu banyak hal yang bisa kita. Iya, dan setidaknya memang passion ataupun minat ini memang sesuatu yang mempunyai kekuatan luar biasa. Benar. Tidak jauh berbeda mungkin kalau kita lihat kenapa sih saat orang misalnya suka dengan satu karya tertentu begitu ya, untuk bisa berkarya, dia pun akan betul-betul konsisten dengan keadaannya seperti apapun, dia tetap akan melakukan passionnya. Benar Ibu. Bahkan saya sendiri nih, kalau malam ulang tahun saya kan 25 Desember, itu saya bangun jam 11:30 itu hanya buat puisi. Nah kan semangat tuh itu, nah semangat, dorongan dari dalam untuk membuat sebuah karya yang bermanfaat gitu. Kebetulan juga harinya hari yang istimewa ya, bahasa Indonesia. Ya itu saya begitu. Dan mungkin memberi tambahan sedikit, minat atau bakat itu memang harus dibina sejak dini. Kalau kita melihat sistem pendidikan di negara-negara maju, misalnya di Amerika contohnya misalnya, bahwa sekolah itu di sekolah menengah atas itu sudah masuk ke penjurusan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Jadi yang berminat misal passionnya itu di memasak, maka dia akan masuk ke tata boga, khusus ke sana. Dan dia suka tentang bangunan-bangunan, dia masuk ke bangunan, otomotif ke otomotif, sehingga tidak ada di sana itu sekolah SMA yang umum itu tidak ada. Semua itu sudah mengarah ke sesuai dengan passion mereka masing-masing. Yang suka ke farmasi akan masuk ke farmasi dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dia mau dari sana lulus misalnya, dia bisa langsung bekerja karena itu memang siap kerja. Atau kalaupun dia ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu juga sudah sejalur dengan ketika dia waktu di pendidikan sebelumnya. Lebih terarah. Hasilnya pun juga pasti akan maksimal. Baik, Ibu, saya tertarik dengan beberapa buku hasil puisinya. Nanti berkenan untuk membacakan puisi ya, Ibu ya. Sebelum puisi nanti yang akan mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ada sedikit yang bisa kita garis bawahi. Monggo Bu Eni dulu. Ya, terima kasih. Jadi begini, yang Indonesia itu jumlah penduduk remaja itu kan cukup besar, dan generasi itu akan tampil prima manakala ada estafeta yang menghubungkannya itu juga prima. Dan kata sebuah
pemikiran yang disampaikan oleh pendahulu kita bahwa kalau ingin menghancurkan suatu negara, itu hancurkanlah akhlak para remaja. Kalau akhlak para remaja sudah hancur, itu nggak usah pakai senjata kok. Bukan iya, sudah dia nggak sudah punya mental, semangatnya sudah nggak ada. Ini yang harus menjadi pemikiran kita semuanya. Maka pemodelan yang kita sampaikan tadi itu harus betul-betul dipahami oleh semua orang. Jangan sampai muncul koruptor diangkat di bawa ke sini, itu siapa koruptor, itu kan pembelajarannya sangat tidak bagus. Nah itu model. Jadi sekali lagi bahwa itu adalah milik kita, membangun karakter itu adalah tugas kita semuanya, masyarakat, keluarga, juga tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpin di negeri ini, itu harus sadar betul bahwa dia akan dilihat, akan dijadikan panutan oleh generasi berikutnya, sehingga contoh-contoh korupsi muncul macam hal-hal yang tidak baik itu akan bisa diminimalisir. Saya kira itu model yang perlu memperbaiki diri. Baik, Ibu Endang. Terima kasih. Kalau kita pernah mengenal Albert Einstein misalnya, dia pernah mengatakan bahwa ilmu tanpa agama buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Namun Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, itu mengatakan bahwa ngelmu tanpa laku kotong, laku tanpa ngelmu cupet. Artinya bahwa ilmu tanpa perbuatan adalah kosong. Kosong di sini bermakna tidak akan memberikan hasil. Nah, sedangkan perbuatan tanpa ilmu adalah pincang. Maka agar tidak kosong, ilmu harus disertai dengan perbuatan, dan agar tidak pincang, perbuatan harus dengan ilmu. Ini ajaran dari Ki Hadjar Dewantara yang sangat bisa kita kaji lebih dalam lagi. Sehingga sebenarnya bahwa sejarah itu akan lebih bermakna bila dikaji isinya untuk dievaluasi di masa mendatang. Jadi tidak hanya dijadikan sebagai sejarah saja. Dan yang pasti sejarah itu harus diaplikasikan untuk ke depannya. Betul. Baik, Ibu Ani, Ibu Ena, terima kasih sekali sudah bersama Perempat pagi ini. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat, terutama untuk ibu-ibu, untuk para model ini ya, untuk bisa menciptakan akhlakul karimah buat generasi selanjutnya tentu. Baik.